Lagi-lagi cerita yandere udah jadi makanan sehari-hari admin gitu. Dan entah kenapa itu malah jadi favorit kalian. Sebenarnya apa sih yang ngebuat kalian tuh suka sama cewek yandere gitu cuy? Cuma ngomong-ngomong soal yandere, udah gak asing lagi kalau cewek itu pasti cantik dan bobanya gede. Akan tetapi dibalik itu semua sifatnya dijamin bikin kalian kena mental. Dan di sini admin nemuin cerita yandere lagi cuy, yang judulnya Yandere-chan is Scary. Sebelum itu gue mau ngasih tahu sama kalian kalau nih manga karakternya masih belum tahu gitu cuy, namanya siapa aja. Oleh karena itu nih cewek gue panggil cewek yandere gitu. Suatu ketika di jam pulang sekolah ada cewek yandere ini cuy yang nemuin senpainya. Ia bertanya apakah mereka bisa pulang bareng. Senpainya yang masih melukis bilang kalau dia itu harus membersihkan kelas terlebih dahulu dan kau boleh menunggu sebentar. Namun cewek ini udah prepare banyak cuy. Kalau dia udah bawain tas bekal dari senpainya yang ada di dalam lokernya. Senpainya sangat berterima kasih karena udah membantu bawain barang-barangnya cuy. Cuma untuk ungkapan terima kasihnya, cewek yandere ini meminta untuk ditraktir makan crepes atau crepes. Ya itulah cuy intinya, yang di dekat stasiun. Senpai bertanya apakah kau udah merencanakan ini sejak awal. Yang ngebuat cewek yandere ini bilang apakah aku ketahuan. Cuma senpainya langsung sadar, bukankah lokerku udah kukunci sebelumnya? Gimana cewek ini bisa mengambil barangku? Ternyata bahkan kunci loker dari senpainya pun ia udah punya duplikatnya cuy. Namun ia bilang kalau lokernya itu tidak dikunci karena ia menemukan kuncinya senpai ada di antara baju olahraganya. Tanpa pikir panjang, senpai segera membereskan barang-barangnya dan segera menraktir cewek ini buat beli crepes cuy. Dan ya, rencana cewek yandere ini udah berjalan lancar. Singkatnya mereka udah makan crepes yang udah dijanjikan. Dan sesuai harapan mereka kalau ini memang enak gitu. Tanpa disengaja ternyata mereka memesan rasa yang sama, yaitu pisang coklat. Di sini senpai teringat sama handphonenya kalau itu tertinggal saat ia berjalan ke sini cuy. Cewek yandere ini menawarkan untuk memegangkan crepesnya terlebih dahulu cuy, sembari ia mengambil handphonenya. Saat senpai pergi, cewek ini melihat crepes senpainya dan sedikit memakannya. Kalau ternyata rasa bekas dari senpainya jauh lebih enak dari crepes miliknya. Saat senpai udah kembali serta sekalian udah menghabiskan crepesnya cuy, cewek ini meminta agar dirinya yang membuang sampahnya cuy. Cuma senpai bilang kalau dia bisa membuang sampahnya sendiri. Yang ngebuat rencana nih cewek untuk jadiin sampah crepes tadi buat dia jadiin koleksinya malah gagal cuy. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa para cewek yandere suka ngoleksi barang-barang bekas cowoknya cuy? Manga yang kemarin juga gitu kan. Setelah itu waktunya mereka akan pulang bersama. Walaupun ia pengen ngabisin waktu dengan senpainya, tapi ia juga tahu kebutuhan dari cowok yang ia suka gitu cuy. Kalau ia nanti ketinggalan kereta sekarang, maka emang sih pulangnya masih tepat waktu, tapi ia akan kesulitan buat ngerjain beberapa hal di rumahnya nanti. Bahkan dirinya tahu tentang jadwal pelajaran senpainya dan apa yang harus diselesaikan senpainya untuk malam ini. Yang ngebuat si senpai ini merasa aneh karena cewek ini terlalu tahu mengenai dirinya. Walaupun gitu, cewek ini malah bilang cuy kalau dia menyukai senpai. Waduh. Setelah itu mereka udah sampai stasiun. Awalnya sih seperti biasa, cuma senpai terkejut ternyata banyak banget orang di hari ini yang arahnya sama dengan mereka. Melihat kesempatan itu, ini cewek yandere mendorong senpainya untuk segera masuk ke dalam kereta. Karena keretanya yang sempit, ia bisa menyelipkan sesuatu ke baju senpainya cuy. Serta ia berhasil menaruhkan sebuah benda yang ditaruh kepada senpainya sendiri. Gak hanya di situ aja, ia juga bilang kalau dirinya gak apa-apa. Oleh karena itu, selamat menikmati. Waduh, menikmati apa nih bro? Mana nempel-nempel ya kan? Singkatnya mereka udah bisa pulang masing-masing. Cuma cewek yandere ini sedang melihat ponselnya yang sedang chattingan dengan senpainya yang membicarakan nekotek atau pas komputernya cuy.
yang ternyata itu adalah benda yang diselipin ke tasnya senpai tadi. Dan di sini ia berencana untuk mengambilnya. Awalnya senpai menawarkan untuk mengembalikannya di sekolah besok. Cuma karena rumah senpainya itu dekat, maka ia akan mengambilnya sekarang. Saat ia menuju tempat senpainya, gak sengaja ada seorang cowok yang menanyakan, apakah kau sedang senggang sekarang? Cuma wajah cowok tersebut langsung berubah karena wajah cewek di depannya bener-bener seperti bukan cewek biasa. Karena cewek yandere ini akan bersikap imut dan baik cuma di depan senpainya aja. Singkatnya, cewek ini udah sampai rumah senpainya. Si senpai langsung memberikan nekoteknya atau bisa disebut pas komputer miliknya. Dan cewek yandere ini seneng karena itu penting buat dirinya. Dengan alibi, apakah aku menjatuhkannya tadi di kereta karena sangat ramai ya kan? Ya padahal itu beneran ia sengaja. Secara tiba-tiba adik dari senpainya keluar yang langsung bilang, bukankah cewek ini menguntitmu, Oni-chan? Mendengar itu, cewek yandere ini hampir ke-trigger cuy. Ya walaupun ia juga langsung minta maaf sambil menjulurkan lidahnya. Cuma cewek ini membalas, tidak apa-apa, karena kata-kata tersebut akan keluar sama mulut gadis SD. Senpainya lalu ngomong cuy, aku udah bilang tahun depan ia akan menjadi senpaimu. Oleh karena itu, sapalah dia dengan benar. Senang bertemu denganmu, aku adalah adik tersayangnya dari kakakku. Aku tidak sabar bekerja sama denganmu di tahun depan. Lalu cewek yandere itu tertawa cuy, serta bilang, apakah kau takut kalau Oni-chanmu dicuri? Tenang aja, aku tidak akan menggantikanmu sebagai adik kecilnya senpai. Bukankah begitu, Oni-chan? Dengan raut menggoda senpainya. Karena merasa dipojokkan, sang adik menyuruh kakaknya untuk segera mengusir cewek tersebut cuy. Cuma dijawab oleh kakaknya kalau dia terlalu cemburu dengan mengelus kepalanya. Melihat itu, kalian bisa lihat sendiri muka dari cewek yandere ini cuy. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah sang adik bakalan melawan cewek yandere ini? Sayangnya manganya udah selesai cuy. Untuk lanjutannya masih nunggu update terbarunya yang admin nggak tahu kapan bakal dirilisnya. Oleh karena itu untuk pembahasannya admin udahin sampai di sini terlebih dahulu. Gimana? Apakah nih manga bagus? Menurut admin sih bisa bagus ya, karena admin rasa nih manga punya potensi. Ya cuma karena masih gantung aja dan kita juga belum tahu nama dari setiap karakternya, ngebuat jadi sedikit ada yang kurang gitu cuy. Tapi mau gimana lagi ya kan? Mari kita tunggu aja gitu updatean terbarunya dari manganya sendiri. Mungkin segitu dulu bahasan manga dari gua. Jangan lupa like dan komen manga ini ratingnya berapa. Serta kalau kalian belum subscribe, ya subscribe dulu dong tentunya. So, gua Ramstaku. Thank you.